Salam Indonesia, salam sehat penuh semangat. Apa kabar pemirsa? Anda yang sekarang ini sedang bersama dengan saya Indah Ardina, pemirsa YouTube-nya Pemkot Jogja dan juga pemirsa Jogja TV. Mudah-mudahan sehat luar biasa. Senang sekali hari ini saya berada di ruang Yudhistira dari pemerintah kota Yogyakarta Kompleks Balai Kota menjumpai Anda untuk bicara mengenai topik tertentu yaitu refleksi pembangunan kota Yogyakarta untuk Juni 2023 hingga 2024 yang akan datang. Seperti apa sih sebetulnya pencapaian kota Jogja dan sebagainya, Pak Sekda nanti akan bicara, tapi dari kacamata Dewan juga nanti akan sama-sama kita saksikan dan satu akademisi juga bergabung bersama dengan kami. Monggo silahkan ikuti langkah kami 1 jam ke depan dengan membahas mengenai apa saja mau dilakukan kota Yogyakarta. Sudah bersama dengan saya hari ini adalah Bapak Insinyur Aman Yuryadijaya MM, Sekda Kota Yogyakarta. Salam sehat Pak Aman. Salam sehat, alhamdulillah. Enje. Aman terkendali. Aman terkendali. Meskipun kadang-kadang terkendala. Selalu aman di mana-mana gitu ya Pak ya. Baik, Pak Sekda matur nuwun, kita kula nuwun berada di sini di ruang Yudhistira ini untuk membahas ya Pak ya. Kira-kira mau dibawa kemana Jogja kita gitu. Katanya Jogja istimewa, tapi gimana dengan program dari Pemkot Yogyakarta kaitannya dengan pembangunan dan sebagainya. Tapi selamat dulu untuk pencapaiannya ya Pak. Kemarin-kemarin kemiskinan turun Pak. Iya. Perekonomian juga meningkat dan sebagainya lah. SDM juga naik kualitasnya. Iya, mudah-mudahan tidak naik seperti harga telur. Oke, baik. Bersama dengan kita Bapak Haji Danang Rudiatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Sehat selalu Pak Danang? Alhamdulillah. Sehat ya? Selalu sehat. Saya yakin Bapak sedang sangat sibuk sekarang ini. Masih gaspol ya Pak? Masih gaspol. Yang penting untuk Jogja kudu gaspol. Oh gitu gaspol ya Pak ya. Oke, Bapak nanti juga akan bicara dari kacamata Dewan ya Pak. Seperti apa yang dilakukan oleh Pemkot Jogja. Karena Dewan ini mitra Jogja tentu pasti banyak juga yang sudah dilihat. Pemirsa perlu tahu mengenai hal ini. Satu akademisi bergabung bersama dengan kami, Bapak Insinyur Ika Putra, Master Engineering PhD, Kepala Pustral UGM. Beliau ini ahli arsitektur kawasan dan bangunan heritage. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Selamat bergabung Pak di sesi ini. Saya lihatnya pakai kacamata bulat ya. Kenapa Pak? Bukan kacamata DPR. Pak saya tuh agak sensitif dengan kata bulat. Oh gitu. Oh, iya. Bercanda ya Pak? Artinya hubungannya dengan mufakat. Ya, acara ini adalah Bincang Hari ini edisi Jendela Jogja. Kita membahas refleksi pembangunan kota Yogyakarta. Pak Sekda, ngobrol dulu sebentar ya Pak. Iya. Untuk ini gimana nih Jogja ini mau seperti apa? Ya, saya kira yang paling penting bahwa kita ini berada menjelang ulang tahun pemerintah kota Yogyakarta ke 76. Satu usia yang matang. Ya. Yang matang sehingga oleh karenanya tentu di dalam membaca situasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya tidak gerusa-gerusu tetapi matang sesuai dengan potensi dan kemungkinan yang bakal terjadi. Itu yang paling penting. Oke, baik. Dan kalau kemarin kita sempat juga sih Pak, bisanya dengan pencapaian Jogja itu ikut berbangga, ikut senang, tapi toh tidak berhenti pada pencapaiannya. Betul. Justru Bapak punya banyak rancangan yang bisa diflorkan ke sini. Bapak mau paparan terlebih dahulu, mohon izin kita ke Pak Sekda terlebih dahulu, Monggo silakan apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Pak. Saya tidak akan paparan karena tidak bakal diberi nilai seperti ujian. Cuman saya ingin mengatakan bahwa tingkat kematangan usia pemerintah kota Jogja itu ditunjukkan dengan tekad yang dibangun di usia 76 itu dengan kata-kata tatak, tetek, tutuk. Tatak, Ya. tetek, tutuk. Tatak, tetek, tutuk. Maknanya? Tatak itu artinya tangguh. Jadi kita harus punya kemampuan yang tangguh. Kemudian tetek itu artinya tidak miur, tidak bergeming terhadap apapun yang terjadi dalam proses dinamika, dan tutuk harus menyelesaikan sesuatu sampai ujungnya, tidak boleh setengah-setengah. Nah, kematangan ini akan ditunjukkan dengan sikap itu, dengan sikap tatak, tetek, tutuk. Nah, kuncinya karena kita ini sudah di usia 76 tahun, usia yang uzur karena angka harapan hidup secara kita angka 74 tahun. Jadi kalau 76 itu bonus sudah Pak, lebih. uzur. Ya, Nah, tentu kalau uzur ini kita mengibaratkan seperti manusia, maka
organ motorik kita mulai lemah ini. Nah, kalau organ motorik lemah, maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi kita harus saling melengkapi dengan yang lainnya. Mungkin sekarang kita lemah di organ tangan, tetapi yang lain di kaki, maka kita perlu bergabung untuk membangun sebuah proses kinerja yang optimal. Maka kata kunci agar tatak, tetek, tutuk itu kalau dihubungkan dengan soal kematangan dan usia, kuncinya adalah soal kebersamaan. Jadi, kekompakan, kebersamaan di lingkup pemerintah kota itu menjadi salah satu modal sosial yang penting agar kita memastikan berbagai program di mana pemerintah kota sebagai salah satu sistem di situ itu mampu menjalankannya dengan baik. Jadi bagaimana membangun kebersamaan itu menjadi kunci. Dan yang kedua, kalau kita bicara soal uzur tadi, saya selalu menggunakan aspek filosofi itu, maka kemampuan kita juga menurun karena kemudian kebahagiaan hidup kita semakin dikurangi, semakin menurun, maka kata kunci selain kebersamaan itu adalah proporsionalisasi. Proporsionalisasi itu adalah membangun ritme, kapan cepat, kapan biasa, kapan agak melambat, melakukan introspeksi terhadap sesuatu itu harus dengan cermat menjadi sebuah proses yang dielaborasikan dengan optimal. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat terus, lambat-lambat terus, kemudian landai-landai terus, tetapi ya dinamis. Maka kunci dari proses di ulang tahun ke-76 ini rasanya kebersamaan dan proporsionalisasi kontribusi dari seluruh elemen dalam lingkup pemerintah Kota Yogyakarta menjadi kunci agar kita menjadi berhasil, bukan Ekuador atau Argentina, menjadi berhasil. Kira-kira itu. Ini saya udah serius loh Bang. Ini kuncinya di situ. Oke. Iya. Baik, jadi kebersamaan dan proporsional gitu ya. Proporsional. Ini kalau dikonkretkan ke teman-teman Pemkot Jogja ini seperti apa Pak? Iya, artinya ya kita harus saling banyak ngobrol agar kebersamaan tidak hanya berhenti di jargon, tetapi menjadi sebuah sistem. Nah, sistem itu pasti bekerjanya dalam apa yang dinamakan ekosistem. Kalau kita bicara sistem, maka kita bekerja dalam sebuah ekosistem. Nah, penguatan ekosistem itu kuncinya secara konsep adalah interaksi yang semakin berkualitas. Jadi interaksi yang semakin berkualitas di internal Pemkot yang meliputi banyak sektor ini harus lebih ditingkatkan dan secara teori, maka kemudian yang dikuatkan di kita dalam ekosistem itu selain interaksi adalah soal kolaborasi. Kita tidak boleh show up sendirian, tetapi kita harus melakukan pola kolaborasi yang optimal. Nah, ini artinya agar kemudian ekosistem kita ini menjadi sesuatu yang sehat bagi kepentingan pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi juga kepentingan membangun Kota Yogyakarta yang lebih berkelanjutan. Oke, baiklah. Pak Ika, kalau kita nih orang luar kan ya dari Pemkot Jogja gitu. Kalau melihat Orang asing. Jadi melihat seperti ini senang ya Pak ya. Jadi artinya bersama tapi dalam sebuah sinergitas yang baik gitu. Bersama tapi nggak asik sendiri dengan HP-nya, tapi justru kita bisa berkomunikasi mau ngapain lagi, mau apa yang dilakukan. Mungkin seperti itu ya. Termasuk proporsional tadi yang menarik adalah tidak show up sendiri-sendiri, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Bukan lagi antar OPD bertanding, tapi bersanding ya Pak ya. Supaya bisa menghasilkan hasil yang luar biasa gitu. Oke. Belum ke sana Pak, saya ke Pak Danang dulu. Iya, lewat dulu kan. Tapi karena saya ngajak Bapak sama-sama orang luar dari Pemkot Jogja gitu Pak. Oke. Pak Danang, sebagai mitra dari Pemkot Jogja, artinya dari eksekutif kan legislatif ini mitra gitu ya Pak ya. Bapak punya berbagai hal yang mungkin bisa dikabarkan ke masyarakat supaya ini anggota dewan, teman-teman dewan ngapain aja nih kaitannya dengan kinerja Kota Yogyakarta gitu. Ya, baik Mbak Indah. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Sekda tadi menjelang 76 tahun, kalau saya walaupun mitra tetapi harus mengkritisi toh. Kalau Pak Sekda berbicara usul, kalau saya 76 tahun itu matang-matangnya. Ya. Kalau tidak melenyek. Nah, kalau enggak nanti kelewat usul bosok ya. Nah, persoalannya adalah di sini
76 tahun itu pasti sudah melewati masa-masa banyak hal yang perlu direfleksikan. Oke. Untuk kemajuan Kota Yogyakarta tentu saja. Kota Yogyakarta dari awal terbentuknya Republik ini sudah berperan aktif. Ya. Dan tentu saja ini yang harus dijaga. Nah, baik infrastrukturnya, baik bagaimana sosial masyarakatnya berkembang sejauh ini. Tentu masalah-masalahnya juga semakin kompleks. Ya, Nah, 76 tahun kalau Pak Sekda tadi mengatakan uzur, sudah mau naik. Nah, kita berbicara masalah 76 tahun dalam rangka persoalan itu semakin banyak dan terupdate terus. Oke. Nah, yang ini menyebabkan dinamika masyarakat itu selalu berkembang. Nah, dinamika masyarakat itu tidak harus dikeluhkan, tetapi bagaimana menghadapi. Saya sepakat, tatak tetak tutup tadi menjadi jargon yang disampaikan Pak Sekda. Ya. Ya harus tatak menghadapi segala situasinya. Nggak gampang miur katanya, Pak. Nah, kalau sudah tatak artinya pendirian kita ya harus Kuat, tatak. ya, mentalnya kuat. Ya. Nah, setelah itu menyelesaikan secara tuntas. Oke. Nah, Ya. secara tuntas inilah penyelesaiannya. Apa ini? Persoalannya banyak sekali. Oke. Nah, Tapi selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, teman-teman eksekutif bisa menyelesaikan semuanya kan, Pak? apa? Bisa Ya menyelesaikan. menuju ke sana. Oh, oke. Kan ini ada dinamika. Tidak mungkin stagnan dalam perencanaan, stagnan dalam permasalahan masyarakat. Oke. Tetapi dinamikanya sangat dinamis. Yang menyesuaikan setiap hari, ya, bahkan setiap waktu kita harus update tentang persoalan Kondisi ini. yang ada di Yogyakarta. Iya, Oke, gitu, baiklah. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi kalau kaitannya dengan bagaimana pembangunan di Kota Yogyakarta, Pak Seda mau punya kabar apa nih? Kabarnya ada beberapa kawasan yang juga dipus gitu ya, Pak? Ya, sebelum sampai di situ, sebetulnya kalau kita ingin bicara isu-isu pembangunan yang kontekstual dengan Kota Yogyakarta, sesungguhnya ada tiga. Yang pertama adalah soal keinginan kita untuk memberikan kontribusi bagi pengurangan angka kemiskinan. Oke. Jadi angka kemiskinan ini di Kota Jogja memang relatif sudah baik, artinya dibandingkan dengan kabupaten lain dan di dalam frame pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kita yang paling baik. Tetapi kita harus terus mengupayakan ini agar semakin baik untuk Kota Yogyakarta, juga memberikan kontribusi bagi pengurangan angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Itu satu. Ya. Isu yang kedua adalah soal kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat itu sekarang yang sedang sangat intens kita garap adalah soal pengelolaan persampahan. Oke, baik. Karena ini adalah sesuatu yang kita semua membutuhkan, bagi kepentingan membangun Jogja yang lebih tangguh. Karena soal persampahan ini akan membawa efek yang kontraproduktif manakala kita tidak mampu mengelola dengan optimal. Jadi isu pengelolaan persampahan itu menjadi isu yang berikutnya. Dan isu yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan penguatan daya saing ekonomi. Nah, daya saing ekonomi ini salah satu strategi yang kita ingin bangun adalah apa yang dinamakan branding kawasan cagar budaya. Oke, yang tadi sempat saya sentil itu. Iya, kenapa? Karena pada saat kita masuk pada ruang kawasan cagar budaya, maka kita bicara terhadap kepentingan keistimewaan, itu satu. Ya. Yang kedua, kita bicara soal perlindungan. Tetapi tidak kalah pentingnya di Undang-Undang Cagar Budaya, di mana itu adalah produk yang sangat konstitusional mengamanahkan bahwa cagar budaya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat akan sejahtera? Kalau maka kemudian branding kawasan cagar budaya ini harus dikuatkan sehingga kita punya kepentingan daya saing ekonomi Jogja secara umum. Jadi tiga isu itulah yang
coba akan kita garap dalam 1-2 tahun ke depan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah proses yang memberikan kontribusi bagi menghadirkan Yogyakarta yang lebih baik ke depan nanti. Kira-kira itu. Baik, nanti kita breakdown satu persatu. Boleh. Tadi saya sedikit menyentuh mengenai kawasan dan sebagainya, biar Pak Ika nanti juga bicara Pak mengenai hal itu. Ya kan? Harus bicara. Tapi nanti dua yang lainnya juga pasti akan kita breakdown begitu. Oke, Bapak mau izin untuk break sebentar ya. Sudah ini nanti kita akan bicara lagi. Bapak belum penghentikan, unjuk dulu boleh loh Pak Ika? Iklan dulu. Ya pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita bicara mengenai apa yang dilakukan teman-teman pemerintah Kota Yogyakarta. Kaitannya dengan beberapa hal yang tadi di sesi pertama sudah dibahas oleh Pak Sekda. Pak Danang selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta juga sudah menghentikan ya mengenai ya 76 tuh kalau Pak Sekda ngendikonya uzur, kalau Pak Danang ngendikonya matang gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana mengelola sebuah usia justru dari sesuatu yang mungkin sudah berbeda dengan yang muda, tapi justru akan larinya semakin kencang karena tadi kalau tangannya nggak bisa, kakinya lebih oke gitu kan Pak. Kalau dua-duanya oke semua ya pasti nanti akan lebih cepat lagi gitu. Sensasinya beda. Masih ada kata sensasi ya. Iya baik. Sebelum nanti Pak Sekda dan Pak Danang menghentikan lagi, saya sedikit ke Pak Ika dulunya Pak. Iya Pak Ika. Ini menyenangkan ketika kita berada di sebuah tempat yang sangat aware terhadap kepentingan masyarakat. Tadi kalau bicara soal isu yang ketiga terkait dengan kawasan dan sebagainya, Pak Sekda kan sudah menghentikan apa artinya kemudian heritage dan sebagainya kalau nanti ujung-ujungnya masyarakat ekonominya juga tidak akan meningkat. Gitu. Untuk itu negara hadir, pemerintah kota hadir dalam hal ini untuk memberikan banyak hal, tentu disupport sepenuhnya oleh Dewan dan sebagainya. Tapi selaku akademisi, selaku expert di bidangnya, ahli, Bapak mau mengatakan apa soal kawasan yang sekarang sedang digarap oleh pemerintah Kota Jogja? Pertama kita bicara masalah umur tadi yang ternyata berbeda pendapat nih, antara Pak Sekda dan Pak Danang. Tapi saling melengkapi itu tadi Pak sebetulnya. Saling melengkapi. Saya perspektifnya jauh lebih luas harusnya. Karena kalau kita bicara manusia sudah tadi angka 76 itu melebihi harapan hidup. Iya, sudah dapat bonus Pak. Maka sebenarnya kita tidak bisa melihat seperti harus melihat sebagai makhluk hidup yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena Jogja sendiri adalah lebih dari 200 tahun. Keraton dan sebagainya. Di Amerika juga yang namanya ulang tahun yang dianggap hebat ya 200 tahun yang dianggap matang gitu ya. Nah, apalagi kalau kita melihat apa yang dimiliki kota Yogyakarta yang umurnya 76 tahun sebagai satu kota madya itu memiliki namanya apa ya daging gitu ya, karena makhluk itu punya daging atau saya lebih kecil lagi generasi gitu ya. Yang sebelumnya ada seperti Pakualaman, ada namanya Kota Baru yang tahun 1925 itu biasanya dianggap sebagai komplit, tapi dia dimulai dari 2017, berarti sudah 100 tahun lebih gitu kan. Pakualaman jauh lebih tua lagi. Artinya apa? Artinya sebenarnya bicara mengenai ulang tahun itu kalau dalam model kota adalah proses regenerasi. Proses gennya harus diperbaiki. Jadi kalau kita merefleksi 1 tahun, maka apa yang disampaikan Pak Aman itu luar biasa. Karena 1 tahun gen yang tidak bagus, misalnya terkait dengan kemiskinan kan gen yang kurang bagus di tahun yang lalu diperbaiki, gennya diperbaiki, diregenerasi. Gen yang lain adalah masalah sampah. Bisa nggak kita gen yang ini harus kita perbaiki sehingga menjadi sehat dan menjadi lebih baik lagi. Tidak ada kata-kata Jogja darurat sampah lagi dong. Gitu. Harusnya, karena gen di situ pasti tidak baik. Sehingga maka disebut dengan regenerasi kota. Nah ini yang menarik adalah bisa nggak kita meregenerasi tiap tahun, regenerasi tiap 5 tahun, regenerasi tiap ini yang artinya sesuatu yang harus kita perbarui sehingga gen ini menjadi hebat. Nah, kalau balik lagi ke kawasan, tadi yang sebutkan ada 3 kawasan ya kalau tidak salah Pak Sekda dan Pak Danang ya. Pertama adalah Kota Baru, ada Pakualaman, dan ada satu lagi Kota Gede. Di mana itu adalah bukan gen lagi, sudah jadi daging besar ini. Yang di mana di dalam daging itu punya gen yang berbeda-beda yang istimewa. Bahwa Kota Gede memiliki gen atau generasi yang
lebih tua dibanding mungkin Pakualam gitu. Pakualam lebih muda dibanding kota ini, tapi lebih tua dari Kota Baru, dan ini menjadi kekhasan Yogyakarta. Yang menjadi generasi hebat sehingga menjadi kota Yogyakarta yang akan ditutuki ya Pak, yang akan disustain itu menjadi daya tarik yang tentu pada akhirnya adalah ekonomi. Karena sustainability atau tutuk kalau dalam bahasa menyambungkan sesuatu dari dulu sampai ke depan itu kan kalau tidak ada kata ekonomi itu salah gitu. Nah, jadi itu yang paling penting sehingga dua-dual itu harus ada. Jadi ekonomi and lingkungan kita yang ada termasuk cagar budaya. Saya pikir itu konsep besarnya. Sehingga saya pikir kita harus dukung apa yang disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Danang sebagai Ketua DPR ini harus kita dukung bersama-sama. Artinya apa? Tentu ada gen yang kurang baik di Kota Gede harus diperbaiki menjadi generasi baru tetapi dengan karakter yang lama, gitu kan? Baik. Sel kulit mati aja 28 hari loh Pak. Luruhnya ya kan. Apalagi itu ya Pak, Bapak mengatakan itu daging semua, artinya memang sesuatu yang buruk itu segera diluruhkan, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih gen luar yang biasa. baru, maka disebut regenerasi ya. Tanam benang. Bapak update sekali, sudah melakukan Pak. Baik, jadi artinya secara garis besar Pak Ika bisa mengatakan bahwa apa yang ditempuh ini adalah sesuatu yang tepat. Karena itu daging semua, dalam tanda petik ya, itu kan sangat bermanfaat untuk masyarakat di kota Yogyakarta. Lalu apa yang dibuat, apa yang akan dilakukan pemerintah kota, ini kan menjadi penting ya Pak kita bicarakan. Oke, baik. Saya boleh ke Pak Sekda lagi. Pak Sekda mau unjuk dulu? Saya minum dulu ya Pak. Rotok garing. Tambah besar loh. Ini tanda kalau nggak disetting ya pemirsa. Iya. Bukan settingan loh ini. Bukan settingan. Baik. Cuman gimmick ini. Pak Sekda, tadi kemiskinan, kemudian sampah, satu lagi kawasan gitu ya. Nanti kita bicara dua di antara tiga itu tadi, tapi menyambung biar sambung dulu dengan yang dikatakan oleh Pak Ika. Tadi soal kawasan. Kota Gede, kemudian Kota Baru, Pakualaman. Kota Gede itu kemarin sempat juga ada yang Taman Budaya Embung Giwangan ya Pak. Monggo Pak, apa yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa menyuguhkan ini bagi masyarakat, bermanfaat, dan secara ekonomi juga meningkatkan ekonomi masyarakat kita? Iya, jadi kita ini mencoba melakukan branding kawasan ini atas ungkitan-ungkitan yang kita lakukan. Jadi memang kadang-kadang kita mulai sadar untuk melakukan sesuatu manakala kita disentil atau diungkit. Nah, diantaranya adalah bahwa kaitannya Kota Baru ini kenapa kita mulai agak concern ke Kota Baru, bahkan sekarang kita sampai pada tahap untuk melakukan branding kawasan secara optimal ini ya diantaranya karena kemudian penataan Kota Baru dengan Sudirman, Suroto sudah selesai, di mana Sudirman Suroto semakin glowing gitu, semakin glowing. Di situ ini kan menjadi pengungkit kita untuk mengatakan kenapa kita tidak fokus saja mengelola branding kawasan Kota Baru. Kemudian kalau kita bicara soal kawasan Pakualaman, ini karena memang tahun ini kita mulai dengan revitalisasi Pasar Sentul yang ada di delineasi kawasan Pakualaman. Encang-encangan ya Pak? Ya, dengan demikian apa? Rencana kita merupakan tempat juga untuk menampung sebagian pelaku yang ada di alun-alun Sewandanan. Nah, dengan demikian alun-alun Sewandanan harapannya semakin cantik, semakin glowing gitu. Nah, dengan demikian kita punya kesempatan untuk melakukan branding juga terhadap kawasan Pakualaman. Kemudian yang ketiga, untuk kawasan Kota Gede sebetulnya diungkit oleh keinginan kita bahwa Kota Gede itu masuk dari pintunya Embung Giwangan, Taman Budaya Embung Giwangan, dengan demikian merupakan kanal menuju ke Kota Gede. Ini salah satu bagian dari pemikiran kita di mana tahun 2022 ini kita mulai bangun Embung Giwangan dengan berbagai fasilitas bagi pengembangan budaya yang ada di situ. Nah, jadi difungsikan sebagai taman budaya seperti pada umumnya? Pada umumnya, pada umumnya tetapi dengan sesuatu yang khusus. Beda? Iya, umum tapi khusus. Nah, ini ungkitan-ungkitan ini yang membuat kita ingin mengatakan rupa-rupanya bahwa branding kawasan dimulai dari Kota Baru, kemudian kita beralih ke Kota Gede dan
Pakualaman ini merupakan bagian untuk tidak hanya bicara perlindungan, tapi juga seperti yang disampaikan Pak Ika Putra tadi, soal ekonomi, soal kesejahteraan. Ini yang menjadi dasar kita. Nah, tahun ini kita mencoba menggerakkan dengan branding Kota Baru yang insya Allah nanti akan di-launching di bulan Juli pada saat ada namanya Festival Kota Baru. Nanti di bulan Juli itu nanti labelnya adalah Kota Baru Heritage. Jadi brandingnya nanti Kota Baru Heritage. Nanti ada simbolnya. Simbolnya ini dalam pembicaraan Pak Ika Putra, kita ingin babon anim itu menjadi visualisasi penggambaran. Oh, nek ana babon anim iki berarti Kota Baru. Nah, Sebelah mana babon animnya, Pak? Oh, yang itu ya. SMA3. Iya. Sebelah barat SMA3. Itu namanya babon anim ya. Ini dari pembicaraan kita itu, kita akan nanti akan kita dorong branding Kota Baru, dan dari pembicaraan ini meskipun belum final, nanti tentu kita akan bicara juga dengan berbagai pihak termasuk Pak Ika Putra, Dewan, dan seterusnya. Kita ingin gambaran awal Kota Baru dibangun atas sebuah atmosfer. Bahkan kami sangat ekstrim menyampaikannya sebagai ideologi Kota Baru. Ideologi, Pak Ika. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ideologi Kota Baru, bahwa Kota Baru itu semangat yang ada di setiap kegiatan aktivitas harus ada 4. Itu? Yang pertama adalah bahwa dia harus memunculkan fasad heritage. Yang kedua, dia harus memunculkan fasad garden city. Kemudian yang ketiga, dia harus memunculkan aktivitas yang premium, segmented, dan yang keempat, lebih baik pada malam hari. Nah, ini empat ideologi. Ini ekstrim banget saking semangatnya itu. 4 ideologi. Nah, 4 ideologi ini mewarnai 4 klaster kegiatan. Jadi untuk penguatan Kota Baru Heritage sebagai labelnya itu, sebagai brandingnya itu, kita akan mencoba 4 klaster kegiatan sebagai kerja-kerja penguatan branding. Yang pertama adalah kita ingin kegiatan yang berorientasi pada what to see. Kita juga yang kedua what to eat. Yang ketiga what to buy. Dan yang keempat what to do. Nah, ada 4, what to eat, what to see, what to buy, what to do. Ini adalah klaster-klaster kerja yang akan kita dorong atas kondisi dan potensi yang sudah ada di Kota Baru, agar yang di dalamnya mengandung semangat 4 ideologi tadi untuk menguatkan branding. Ini yang sedang terus kita bicarakan dengan berbagai pihak, dan insya Allah nanti kita coba untuk kita luncurkan di bulan Juli nanti sebagai Kota Baru Heritage. Kira-kira itu. Ya. Kalau dulu gunungnya Bamega, Pak. Iya. Iya. Itu orang Banjar. Iya. Kota Baru Heritage. Iya, Kota Baru. Pak Ika, dengar apa yang sudah dirancang. Bapak nanti akan bahas ya. Baru Kota Baru loh yang di saya belum tanya ke Pak Dewan, pasti jedok anggaran kan Pak Dewan. Supaya digedok gitu kan. Oke, kita break dulu sebentar. Ya, pemirsa, masih ada beberapa sesi lagi, kami kembali untuk Anda di Bincang hari ini edisi Jendela Jogja. Ya, pemirsa, kembali lagi saya Indah Ardina bersama dengan Anda. Pak Sekda Kota Jogja masih ada di sini. Ketua DPRD Kota Jogja juga masih ada. Ada Pak Ika nih, Ketua Pustral UGM gitu ya. Nah, kita bicara mengenai apa yang mau dilakukan Yogyakarta sudah ini. Tadi ada 3 di antaranya, kemiskinan, sampah, satu lagi kawasan heritage. Baru dibahas kawasan heritage yang Kota Baru gitu. Betul. Saya ke Pak Ika dulu. Yang disampaikan Pak Sekda dengan bahkan sudah punya 4 ideologi. Enggak main-main kan Pak pasti ya. Ada beberapa hal. Perumusan. Dalam tanda petik Pak. Saking semangatnya. Tapi pemirsa yang dari tadi nonton pastinya juga pasti mengerti apa yang kemudian dimaksudkan gitu. Terus nanti Pak Ika, tepatkah? Menarik sih sebenarnya dari sebelum sampai ke rumusan yang jadi agul-agul ya.
Pak Aman, mestinya di dalam konteks pengembangan kawasan itu ada 3 hal. Dalam bahasa ini namanya urban history, kemudian urban form, dan satu lagi adalah urban life. Oke, penjelasannya Pak. Satu adalah sejarah kawasan perkotaan itu sendiri. Yang kedua adalah bentukan, estetika dan sebagainya. Tidak hanya bentuk bangunan ya, bentuk kotanya sendiri. Dan yang ketiga adalah kehidupannya itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara mengenai sejarah kota baru adalah dari 3 itu sudah levelnya adalah warisan dunia. Kenapa disebut dengan warisan dunia? Adalah warisan dari konsep perencanaan kota yang dikembangkan tahun 1900-an oleh konseptor terkenal di dunia namanya Ebenezer mengenai Garden City. Dan ini bukan main-main, karena ini generasi pertama dari dunia. Di Asia itu hanya ada sekitar 8 dan 4 di Indonesia, 2 mungkin di Jepang, 1 Israel, 1 Hong Kong, dan yang 4 itu satunya di Jogja. Setengah dari yang ada di Asia dari warisan dunia generasi pertama kali itu ada di Jogja yang namanya Kota Baru. Artinya ini nggak main-main kalau Jogja itu mau mengembangkan ini, saya pikir harus didukung. Karena ini adalah the world heritage, tidak lagi warisan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita bicara urban form, komponennya masih lengkap. Ada boulevard yang bentuknya lengkung itu persis, bahkan yang didesain oleh Ebenezer pun tidak mirip seperti yang dia konsepkan. Ini yang mirip sekali. Tengahnya ada pusat dan sebagainya, ada stasiun selalu ada. Candi Baru tidak. Candi Baru tidak ada stasiunnya, hanya 3 itu yang tidak punya stasiun. Candi Baru ini masih lengkap. Nah, saya pikir ini jadi urban form. Nah, kemudian kalau kita bicara urban life di dalam konteks yang paling baru, yaitu konsep namanya historic urban landscape. Itu tidak bicara seperti arkeolog. Ini mohon Dinas Kebudayaan nanti juga harus open mind gitu. Tidak bicara mengenai seperti yang dulu saja, nggak bisa. Tapi karena historic urban landscape itu adalah yang dilihat sejarah heritage-nya. Kalau sekarang pada 10-50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu itu pasti berbeda dengan yang 25 tahun yang lalu. Karena persepsi orang terhadap kota itu beda-beda. Inilah yang harus dihargai, namanya ada layer-layer. Nah, layer yang terakhir inilah harus menghargai layer berikutnya, tapi layer yang terakhir ini juga menjadi bagian yang penting. Bagaimana menghidupkan kawasan kota baru sehingga tetap mempertahankan identitasnya, tetapi sekaligus juga menjadi masa depan ekonomi Jogja. Nah, kembali lagi di situ. Saya pikir ini sangat penting menjadi konsep dasar sehingga apapun yang disebut dengan 4 rumusan tadi itu harus mengacu pada urban form, urban history, dan urban life yang pada akhirnya adalah menggali kepada apa namanya istilahnya ekonomi masyarakat. Nah, gitu ya. tadi menarik juga Pak, yang namanya gardu listrik atau babon anim. Sebenarnya itu adalah salah satu komponen modern, gerakan modern, karena dulu listrik ditemukan pada tahun 1890-an dan kemudian di Indonesia pertama sekali juga ada di listrik itu ada juga di Kota Baru. Jadi kental sekali sebetulnya kalau kita bicara soal sejarah dan sebagainya. Itu simbol dari modernitas kota. Nah, salah satunya adalah di situ dan distribusinya ke Kota Baru karena memang Kota Baru pilih orang Belanda waktu itu. Jadi betul sekali namanya kalau bahasa Belandanya Elektriekhuisje. Jadi gubuk elektrik. Jadi gardu lah kalau saya gardu listrik. Istilah babon anim ini. Tapi setidaknya tadi dari apa yang sudah disampaikan, meskipun generasinya tuh berbeda-beda, sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi historinya tetap kental, dan tadi harus ada kesinambungan gitu ya Pak ya, tadi layer-layer itu tadi. Meskipun ini sekarang kreatifnya seperti ini, yang besok seperti tapi harus ada sambungan, harus ada benang merah yang menyambungkan itu gitu. Baiklah. Selamat Pak Sekda. Kajiannya Pustral. Bukan Pustral, kajiannya bukan ya? Arsitektur UGM. Arsitektur UGM. Transportasinya nanti. Artinya beliau memakai peci putih karena kaji. Kalau kaji hitam apa Pak? Itu nanti kan. Sekarang ke Pak Danang. Pak Danang, Pak Aman nggak mungkin bisa bergerak tanpa anggaran, itu pasti kan. Lalu apa yang kemudian Bapak wujudkan? Support seperti apa teman-teman Dewan? Ya, Mbak Ida dan pemirsa. Jadi semua konsep itu, mestinya kan sudah disajikan. Pembahasannya tidak hanya
tahun ini. Sebetulnya sudah lama. Oke. Nah, kemudian di Kota Yogyakarta ini kan bagian dari keistimewaan DIY. Nah, sehingga ada 2 fungsi anggaran di sini. Nah, tadi yang disampaikan Pak Aman, Kota Baru, Kota Gede, Pakualaman, Keraton, dan Malioboro. Ini memang sudah dicanangkan menjadi satuan ruang strategis untuk DIY sebagai penyangga. Dan disitulah tantangan pemerintah kota. Sehingga kami dengan propos yang seperti itu, ya berupaya untuk mendukung bagaimana ngegolkan ini supaya konsep itu bisa terwujud. Nah, kan? Kalau tadi Pak Eka mengutarakan urban historinya panjang, saya setuju itu. Kota Baru ini memang benar-benar ya kota baru, zamannya itu menjadi kota baru karena memang didesain sebagai kawasan pemukiman yang mana-mana di mana-mana itu dapat dijangkau dengan jalan kaki sebetulnya. Nah, ini yang perlu diangkat lagi. Sehingga di situ ada boulevard yang memang bentuknya melingkar, kemudian dekat dari tempat terminal kereta transportasi. Ini yang perlu juga desainnya juga diarahkan ke sana. Sehingga tidak hanya untuk konsumsi pemerintah kota saja. Tapi tadi yang sampaikan Pak Aman. Bagaimana ini menjaga kolaborasi ini. Nah, kolaborasi ini juga tidak hanya DPRD Kota Yogyakarta dengan eksekutif, tetapi bagaimana Kota Baru ini sebagai wujud satu perkotaan yang memang tinggalan desain yang sudah lama. Nah, sekarang kota-kota satelit desainnya hampir sama dengan Kota Baru. Lebih bagus Kota Baru kadang. Ya, malah Jadi lebih komplit ya. Kecuali dari anggaran pemerintah kota Yogyakarta sendiri masih ada dana istimewa yang barangkali juga akan ngeroyok gitu ya secara anggaran gitu kan. Kolaborasi ini dong. Karena anggaran tidak hanya turun kalau nggak ada proposnya kan. Jadi proposalnya juga harus lengkap. Tapi at least dalam hal ini teman-teman Dewan mendukung lah kalau pemerintah kota Yogyakarta akan membuat itu tidak menyalahi dari koridor-koridor ketentuan yang ada. Baiklah. Pasti enggak Pak Aman enggak. Insya Allah gitu ya. Pak Aman. Ya, ini baru Kota Baru yang kita bahas ya. Masih ada 2 kawasan berikutnya. Kota Gede tadi dikatakan dari Ambung Giwangan, Taman Budaya ya kan. Kabupaten yang lain juga mungkin sudah punya Taman Budaya dan sebagainya. Apa yang mau dibuat sama kota? Jadi begini, ini memang upaya kita untuk menerjemahkan kontekstual dengan kebutuhan mewujudkan soal kesejahteraan. Tanpa melepaskan diri pada hakikat soal perlindungan. Nah, maka kita mencoba mengkolaborasikan dengan pengembangan Embung Giwangan sebagai Taman Budaya Kota Yogyakarta dengan berbagai aktivitas budayanya ini. Harapan kita ini justru menjadi magnet yang menghadirkan kerumunan, tentu kerumunan yang berkualitas agar kemudian berkenan untuk kemudian menikmati Kota Gede sebagai satu kesatuan. Bergerak. Karena apa? Karena memang kita melihat bahwa Embung Giwangan sebagai taman budaya itu tidak bisa lepas dengan koridor Taman Pintar. Jadi Taman Pintar Yogyakarta ini kan salah satu objek yang memang punya kekuatan, bahkan sebelum pandemi ini jumlah kunjungannya sudah lebih dari 1 juta pengunjung. Sekarang berkisar di 700 sampai 800 ribu per tahun pasca pandemi ini. Kita kan ingin ini menjadi modal utama untuk kita jadikan menjadi satu kesatuan. Koridor Taman Pintar dengan Taman Budaya menjadi satu kesatuan untuk kemudian dari situ bergerak ke konteks Kota Gede. Ini yang menjadi salah satu bagian. Jadi katakanlah Kota Gede ini salah satu feedernya adalah Embung Giwangan sebagai pintu masuknya. Nah, ini memang sangat serius kita
lakukan. ya. Apalagi tahun ini dibangun teater terbuka di Embung Giwangan yang nanti akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang sifatnya daily, harian. Kalau saya bulanan, kalau itu harian, iya. Harian. Nah itu. Kalau tukang seton. Nah, kalau tukang seton. Nah ini tujuannya itu tadi kita memastikan probability untuk menghadirkan konsep kota gede dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Itu. Jadi buat satu wahana supaya masyarakat bisa datang ke sana, menikmati apa yang disuguhkan, ujung-ujungnya ekonomi juga akan meningkat. Iya, gitu itu salah satu. Sekarang di daerah selatan kan sudah mulai bergerak, sama Indah. Ya. Ekonominya sudah mulai bergerak, cuman memang anchor-nya belum ada. Oke. Ini yang perlu digagas oleh pemerintah kota. Oke. Pemerintah kota menangkap ini. Oke, gimana Pak Aman? Ya saya kira kalau Pak Danang itu menarik tadi bergerak, saya yang lebih menarik itu bergerak-gerak Mbak. Maksudnya gimana? Ya artinya apa? Artinya ya ini konkret Pak Danang, ini konkret bahwa poros Taman Pintar Embung Giwangan ini menjadi feeder dari kota gede. Dari kota gede. Maka yang kita lakukan selain kita menyiapkan konsep penguatan di Embung Giwangan, di sisi lain integrasi dengan kota gede bersama sistem masyarakatnya sedang kita lakukan juga. Jadi paralel, semuanya paralel sehingga ini menjadi isu yang akan kita angkat di 2024. Oke, kalau 23 kota baru, nah 24 mulai untuk kota Kawasan gede. Kalau yang Pakualaman tadi sudah mulai atau belum? Atau juga 2024 2024 ya? Pembangunan Pasar Sentul dilakukan tahun ini. Oke. Kira-kira apa yang harus dibikin Pak? Ini yang ke alun-alun Sewandanan besok lebih indah, lebih clear gitu dari pedagang atau? Jadi Pasar Sentul ini direvitalisasi untuk juga menampung seluruh pelaku alun-alun Sewandanan. Jadi kita lakukan proses peningkatan statuta dari pedagang informal menjadi pedagang formal di Sentul, termasuk rencana mensterilkan biliar. Biliar itu menjadi tidak ada steril, kalau sekarang kan masih IUD. Nah nanti steril, itu di 2023 akhir ini, sehingga jadi siap belok. Itu sehingga dengan demikian alun-alun Sewandanan akan ditata sedemikian rupa. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di situ. Nah itu yang nanti menjadi anchor kita untuk bicara pengembangan kawasan, tidak hanya pengembangan tetapi branding kawasan untuk kepentingan kesejahteraan. Baiklah. Itu yang kita artinya besok itu dimungkinkan juga untuk malam ada di Sentul juga gitu ya untuk teman-teman yang berdagang dan sebagainya. Iya, pasti itu. Oke, jadi datang sana nggak hanya siang ya. Iya. Oh, nggak sabar deh kayaknya. Iya. Mau ngajakin kita ya Pak ya. Sabar sebentar, Mbak. Nanti kita ngobrol lagi ya, satu sesi masih tersedia untuk kita di acara Bincang hari ini untuk edisi Jendela Jogja. Kami kembali sesaat lagi. Ya, warga kota Yogyakarta yang barangkali saat ini sedang menyaksikan acara ini mudah-mudahan akan semakin bisa mendapatkan informasi ya yang sangat bermanfaat bagi Anda. Kira-kira pemerintah kota Yogyakarta itu mau ngapain aja sih kalau kaitannya dengan yang akan segera dilakukan. Ini refleksi ya, terutama untuk ulang tahun Pemkab Yogyakarta tanggal 7 Juni 2023 ini sudah sampai di hitungan 76. Bukan hanya sekedar angka, tetapi justru bagaimana usaha dari teman-teman Pemkot. Kalau tadi dikatakan kolaborasinya, kebersamaannya, bagaimana proporsional ini juga harus dijaga dan sebagainya bersama dalam sebuah kebaikan untuk membangun kota tercinta Yogyakarta. Oke, tadi kawasan heritage kita sudah bahas, artinya sampai di Pakualaman dan juga Pasar Sentul nih Pak ya. Oke, kalau saya bertanya mengenai bagaimana kemudian keberadaan Embung ini sebagai pintu masuk tadi menuju kawasan kota gede dan juga Pakualaman. Meskipun di awal tadi Pak Ika sudah kasih tahu juga sebetulnya ini juga daging-daging semua gitu. Tapi apa yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat? Kenapa Pemkot perlu membangun ini?
Kalau akademisi enaknya ada yang tidak setuju boleh ya. Oh boleh Pak. Ya. Kalau Pak Kolaman pasti saya luar biasa juga. Pak Ya. Kolaman itu men-setting sesuatu yang akan dudukkan kembali ya Pak Aman ya, saya Pak Danang. Saya pikir ini harus dilihat sebagai satu yang menarik karena memang pengaruhnya lain. Ini Pak Kolaman itu kan dimulai dengan pengaruh Inggris dan sebagainya, tapi tetap saja menggunakan Jawa sebagai satu model gitu. Ada alun-alun, ada pasar, ada istananya atau keratonnya sendiri. Saya pikir ini menjadi hal yang saya pikir harus kita dukung juga. Apalagi itu menjadi salah satu SRS kita gitu kan. Tetapi yang Kota Gede dan Embung ini mungkin Kota Gedenya cukup kuat. Hanya mungkin yang saya perlu belajar nih. Bagaimana posisi dari Embung, Giwangan dengan Taman Pintar sekaligus dihubungkan dengan Kota Gede. Saya pikir ini satu ide. Saya pikir ide menarik sekali dan sudah beberapa mungkin perlu kalau itu bisa menjadi bagian penting untuk dikoneksikan dengan Kota Gede. Saya pikir kenapa tidak diamini gitu. Tapi menurut saya perlu karena saya pakai peci putih perlu ada kajian Pak ya. Oke. Dan ini tugas Bapak dan kawan-kawan kayaknya. Jadi saya pikir ini yang harus hati-hati. Kemudian wahana juga perlu dilihat. Saya pikir Taman Pintar sebagai konsep itu sangat dan juga sebagai satu fasilitas wahana sudah sangat terkenal juga bagi wisatawan yang pelajar dari berbagai tempat. Saya pikir ini harus diakui dan saya pikir Pak Wali Kota Pak Sudi itu juga luar biasa bisa membuat satu wahana baru. Nah pertanyaannya adalah saya pikir bisa saja Embung Giwangan itu menjadi satu wahana baru yang terkait dengan ide-ide baru juga. Hanya mungkin apakah ini menjadi pintu masuk tanpa harus terbebani dengan Kota Gede yang memiliki entitas budaya yang luar biasa, atau memang punya hubungan dengan entitas budaya Kota Gede ini yang perlu Bagaimana menyambungkan itu ya? Itu saja sebenarnya. Ini saya melihat dari kacamata yang lebih objektif. Baik ya. Untuk menjawab itu saya ke Pak Aman lagi. Terus itu Pak Aman. Iya, itu yang sedang saya tunggu dari Pak Ika Putra. Bagaimana cara? Jadi sesudah ini nanti Bapak akan bertemu lagi ya untuk membahas ya. Sudah keduluan acara ini. Tetapi tadi kalau kita melihat dari konsep adanya taman budaya dan sebagainya kan perlu ya Pak Jogja. Selama ini kan Jogja belum punya gitu untuk taman budaya dan sebagainya. Masih ada menggunakan taman budaya itu juga di Kota Jogja sebetulnya, gitu kan. Tapi ini menjadi sesuatu yang diwujudkan untuk masyarakat Kota Yogyakarta dengan satu tempat lagi, satu wahana lagi. Kebetulan di situ ada embungnya ya Pak. Taman budaya di sini kan nggak ada embungnya. Gitu. Dan bagaimana nanti action dari pemerintah Kota Jogja untuk menyuguhkan itu pada masyarakat? Kami yang akan melihat Pak. Sekaligus juga akan mengapresiasi tentu dengan kinerja ini. Ada yang mau ditambahkan Pak Danang? Jadi konsep yang tadi digagas ya Pak Ika, jadi posisi itu memang menjadi dilema ya kalau kita melihat dari sini. Tapi kita melihat bahwa ada perkembangan. Perkembangan itu sasarannya kan meningkatkan perekonomian. Sementara ekonomi itu mulai berkembang di selatan. Jadi perlu digarap. Nah, ini yang harus disatukan bagaimana menggabungkan ini supaya Nah, Kota Gede ini juga menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan wajah lah ya Pak. Yang selama ini Kota Gede meskipun dari urusan geografisnya masih ada sebagian wilayah itu punyanya Bantul. Nah, ini yang mungkin Pak Ika melihat dari kacamata situ bagaimana identitasnya bisa bergerak. Nah, ini yang menjadi PR. Tantangannya lebih kompleks daripada Taman Pintar yang ada di tengah sudah ada. Kota. Baiklah. Kita menunggu bagaimana Bapak-bapak akan bicara dan merembuk ini karena kita semua masyarakat Yogyakarta yang akan melihat dan menikmati. Saya sekaligus mengapresiasi kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan boleh karena pemerintah Kota Yogyakarta sangat terbuka untuk aspirasi. Nanti kita ketemu di jendela yang lain. Enggak lah Pak, tetap jendela Jogja dong. Sekarang baru ngintip, belum dibuka. Dibuka sedikit. Baik, kembali kita ke dua isu yang lain, kecuali heritage. Adalah soal kemiskinan dan sampah. Terus begini Pak. Ya, jadi
kita ini alhamdulillah kan dari hasil BPS sudah mampu menurunkan angka kemiskinan kita yang ada di 7,6% menjadi 6,6%. Ini sudah sangat luar biasa. Menurunkan kemiskinan bukan dari orang tuanya ke anaknya loh, ini menurun angka kemiskinan. Itu waris Pak. Nah, ini artinya apa? Artinya memang rupa-rupanya kita sudah berada di jalur yang benar. Jadi sudah tersesat ke jalan yang benar untuk kemudian kita berproses mengurangi angka kemiskinan ini. Maka salah satu kekuatan yang sangat ingin kita lakukan adalah apa yang dinamakan data yang optimal. Jadi data optimal itu bahkan kita secara ekstrim sering mengatakan sebagai rapot orang miskin gitu. Tapi rasanya kok terlalu sarkastis kalau menggunakan kata rapot orang miskin. Tetapi data optimal yang resolusinya tinggi, by name, by address ini menjadi cara kita untuk memetakan sumber kemiskinannya, penyebab kemiskinannya apa. Nah dari situ baru kemudian kita atur strategi dan ini terus kita lakukan, sehingga upaya-upaya yang sejak kemarin sudah kita lakukan akan kita teruskan karena ini tidak berhenti hanya kita mencapai 6,6 yang sudah sesuai dengan target. Terus udah gitu nggak mungkin terus ya. Sudah, tapi kita akan berupaya terus menerus. Jadi saya hanya sederhana saja. Kata kuncinya adalah lanjutkan. Kata kunci yang kedua adalah gunakan data dengan resolusi yang baik itu sebagai nomor 3 cara intervensi yang tepat. Oke, baik. Ya, kalau datanya sudah tidak bagus ya nanti solusinya pasti juga bisa meleset gitu ya. Makanya Bapak bilang resolusinya yang baik. Oh, Bapak tuh semuanya pakai perlambang, Pak. Kayak dukun ya. Oke. Ini Pak Danang kan lagi sering ketemu sama masyarakat nih. Ya, ini juga menyambungkan itu informasi yang harus disampaikan. Memang ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor angkatan kerja di Kota Yogyakarta. Nah, ternyata daya saing anak-anak selepas sekolah Kota Jogja ini daya saingnya memang kalah dengan anak-anak Gunung Kidul. Kenapa saya katakan gitu? Karena anak Jogja setelah selesai kuliah pekerjaan milih-milih Mbak Indah. Nah, itu yang menyebabkan beban juga kan. Kurang tetek. Nah, jadi model seperti ini segera direspon dan apa nih yang bisa diberikan? Artinya peluang tadi kita membuka peluang usaha di banyak bidang, tapi kita juga harus mengakomodir angkatan kerja yang siap berkecimpung di situ. Nah, sehingga tadi kemiskinan bisa ditekan, apakah itu yang real, tapi angkatan kerjanya jangan sampai menjadi beban. Sementara harapan hidupnya kan sudah 74 tahun nih, biaya pensiunnya udah banyak. Orang yang pensiun kan lebih banyak kalau udah 74 tahun. Tetapi angkatan kerjanya yang perlu kita effortnya kita genjot. Baik, ini berarti tugas untuk Pak Ahmad dan kawan-kawan barangkali berkomunikasi dengan OPD terkait ya Pak ya, supaya semuanya juga bisa akan lancar. Gitu. Seperti yang disampaikan Pak Danang, maka salah satu hal yang kita perkuat adalah soal peningkatan upaya membangun jiwa kewirausahaan yang tangguh. Jadi bahkan kita sekarang membentuk apa yang dinamakan bisnis camp anak muda. Bisnis camp anak muda yang bicaranya memang pada aspek-aspek dimensi kewirausahaan yang tangguh. Karena pasti itu menjadi kuncinya di alam yang sangat punya ruang bagi banyak interpretasi terhadap soal-soal keekonomian masyarakat. Nah, ini saya kira yang akan terus kita dorong. Jadi dimensi kewirausahaan anak muda di generasi Z sekarang itu, di generasi sudah bukan milenial lagi, sudah Z sekarang. Sudah Z ini yang kita dorong terus. Jadi bagaimana menyadarkan mereka? Dan senang. Saya kemarin happy ya Pak mereka? Mengikuti happy. Mereka ternyata happy. Kalau tidak happy maka bisa datang ke Happy Land. Kan gitu.
jadi artinya perlu strategi di senyampang dengan kondisi yang ada, karena ternyata angkatan kerjanya barangkali yang seperti ini ya punya strateginya adalah bagaimana membuat bisnis camp dan lain-lain ya, terutama bagaimana meningkatkan ekonomi ini jadi konkret gitu. Kalau yang sampah tadi terus seperti Pak Aman? Ya, sampah ini begini, sampah ini kita melihat sebagai sebuah persoalan yang laten. Oke. Ya karena kita menghadapi dilema dari soal-soal luas ruang lahan yang kita punyai, sehingga memang secara logis dalam situasi yang darurat semacam ini itu kita menempuh langkah strategi hulu. Jadi aspek yang kita kedepankan dalam pengelolaan sampah sekarang ini adalah strategi penanganan hulu. Hulu adalah sumber sampahnya. Sumber sampahnya adalah masyarakat. Rumah tangga gitu. Maka representasi yang akan kita bangun itu bukan fisik, tapi representasi yang akan kita bangun adalah sistem sosial masyarakat. Nah, jadi ini kekuatan kita adalah menciptakan sebuah sistem sosial masyarakat dalam konteks memahami aspek pengelolaan persampahan. Jadi merubah mindset mereka ya. Betul. Budayanya. Dan itu kelihatannya sepele, tetapi pada akhirnya fakta membuktikan secara empiris menjadi sesuatu yang rong pele telung pele. Yang sepele aja presiden datang ke Pak Pele, apalagi ini rong pele telung pele kan gitu. Tapi sudah mulai Pak? Sudah mulai. Gerakan zero sampah anorganik yang berbasis pada pemilahan sampah itu bukti selama 4 bulan terakhir sampai dengan akhir April itu sudah turun sampah yang dibuang ke Piungan tuh 75 ton. 75 ton. 75 ton sehari. Sehari. 75 ton sehari. Ini sudah kita berhasil turunkan dan kita ingin mencapai 2 digit sampai dengan akhir tahun ini. Dan kita melihat potensi itu ada. Tergantung bagaimana kemudian sistem sosial ini kita perkuat dengan strategi yang jelas dan spesifik. Ini yang sedang kita lakukan. Menggerakkan masyarakat ya untuk bisa punya mindset yang lebih baik untuk pengelolaan sampah dan sebagainya. Jadi strategi hulu dengan penguatan sistem sosial masyarakat. Sosial masyarakat. Kuncinya di situ. Oke, menarik. Next kita juga akan bahas masalah-masalah yang lain, Bapak-bapak. Saya minta closing statement dari masing-masing. Saya mulai dari Pak Ika. Apa yang mau disampaikan dari acara? Kalau saya tidak akan close word for yang kawasan. Justru saya tertarik dengan yang sampah dan kemiskinan. Karena generasi Z ini adalah yang mungkin paling kena dampaknya ya Pak nanti. Maka apakah tidak ada nih, kalau tadi berpikir sebenarnya bisa nggak kita mengembangkan satu aplikasi yang disebut dengan Go Clean untuk reuse dan sebagainya, sehingga mereka dapat keuntungan dari situ. Jadi apakah bisa semacam Gojek, tapi ini Go Clean sampah. Jadi sudah dari hulunya sudah disimpan. Ini yang terakhir adalah mungkin tidak sampai go rich gitu ya, tapi go work gitu ya. Bahwa siapa kalau kita punya tetangga yang namanya orang miskin, lalu kita sebagai tetangga bisa mendaftarkan di situ dengan data-data yang harusnya tervalidasi. Kemudian yang lain adalah siapa yang akan memberikan verifikasi kerjaan. Itu dua hal. Kalau sekarang kan kita motor, yang punya motor masuk ke aplikasi, yang mau menggunakan di situ. Jadi dua ini insya Allah bisa jadi lebih cepat karena kita bicara mengenai sistem yang lebih partisipatif dibanding itu. Meskipun saya pikir, ini teman-teman dari eksekutif juga tetap harus selalu mendampingi. Harus mendampingi, tapi ada dua ini. Yang namanya adalah yang pertama adalah untuk sampah adalah Go Clean, satunya adalah ini di mana mempertemukan orang-orang yang mau berbagi untuk mengurangi dan mendapatkan hasil. Misalnya ambillah sampah saya yang botol ketika sudah memenuhi syarat menjadi 1 kuintal, masukkan sana, jadi yang ambil juga dapat uang gitu ya. Nah kemudian yang go work sama dengan tetangga saya miskin, saya masukkan tapi atas izin ini, siapa yang mau ngasih kerjaan nih, dia punya spesifikasi begini. Ini kan luar biasa kalau bisa dilakukan. Baiklah. Next kita bahas lagi ya. Barangkali ini menjadi masukan dari Pemkot Yogyakarta untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi, disesuaikan dengan perkembangan zaman karena generasinya sudah set ya. Sesaya gitu kan Pak? Bapak nggak ikhlas Bang? Mungkin bukan generasi Z Pak, walaupun saya putih generasi Z juga. Silakan Pak Danang. Baik, jadi 76 tahun ini bukan masa yang sebentar.
76 tahun perjalanan pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Tetapi 76 tahun inilah kita dihadapkan oleh tantangan-tantangan yang lebih menantang, seperti tadi hadirnya generasi Z dan generasi-generasi yang lain yang lebih aplikatif dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan ini harus dipersiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dan DPRD siap mendukung. Dan ini semua tentu saja prosesnya adalah meminta persetujuan dengan DPRD untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang semangatnya kebersamaan dan proporsional ya Pak ya. Oke, Pak Aman monggo silakan. Iya, saya kira bahwa apapun yang akan dilakukan pemerintah kota ini fungsinya adalah jembatan antar kepentingan. Jadi kita ini bridging pelaksanaan program yang menghubungkan antar kepentingan dalam ekosistem. Nah, karena kita ini jembatan, maka siap untuk sakit. Karena jembatan itu dinggo jak-jakan lewat itu loh. Dinggo lewat siap untuk sakit, sehingga oleh karenanya pemerintah kota siap bekerja keras atas berbagai aspek dinamika yang tentu semakin lama semakin banyak yang kita hadapi. Gitu, Mbak. Baiklah. Ini mengorbankan diri dalam tanda petik ya, tapi untuk masyarakat yang jauh lebih Betul. baik. Siap untuk kita siap jak-jakan untuk tadi. dinilai atas dua pilihan, Mbak. Satu. Cuma dinilai jelek atau jelek banget. Baiklah. Tapi tetak tutuk mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa kita maknai baik untuk Kota Yogyakarta. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih, Pak Danang, Mbak. Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Pak Ika, matur nuwun. Pustral UGM, tapi juga sekaligus expert di banyak hal, termasuk diantaranya heritage. Next, kita kembali ke jendela lagi, Pak, untuk supaya bisa diintip masyarakat, informasinya seperti apa sangat bermanfaat. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Ya, baik. Ya, pemirsa, Anda bersama kami 1 jam ini. Kalau kita bicara mengenai bagaimana Kota Jogja, pentingnya Jogja tidak ada lagi yang bisa menyaksikan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Jogja adalah ibu kota dari daerah istimewa Yogyakarta, pusat pemerintahan dan barangkali juga perekonomian. Mari sama-sama kita bersinergi, kolaborasi bersama-sama, tapi juga tetap proporsional sebagai masyarakat Jogja apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita tercinta. Yogyakarta istimewa kotanya, istimewa orangnya. Hari ulang tahun tanggal 7 Juni 2023, Pemkot Jogja ulang tahun ke-76. Dirgahayu, saya Indah Ardina. Sampai jumpa. Salam Indonesia. keren. Dirgahayu. Selamat ulang tahun. Sekretarisnya Hayu-Hayu.